Selamat datang kembali di kanal YouTube Om Pius 43. Kali ini kita akan membahas buku Andrew Carnegie, The Autobiography of Andrew Carnegie, yang terbit pada tahun 1920. Kakek Andrew Carnegie adalah orang pertama yang mendirikan perpustakaan pinjaman kecil di Dunfermline, Skotlandia, tempat kelahiran Carnegie, pada masa ketika perpustakaan umum belum ada. Sebagai penenun linen sederhana, keluarganya jauh dari kaya, tetapi kecintaan dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan memberi kesan abadi pada Andrew muda. Nanti, saat kaya, perpustakaan jelas menjadi pilihan untuk amalnya dan menerima sumbangan besar. Meskipun pendidikan Carnegie sendiri terbatas, ia menghargai nilai pikiran terbuka. Seperti Benjamin Franklin, ia tahu bahwa pemimpin adalah pembaca, dan kekayaan diciptakan dari pengetahuan yang lebih dalam dan pemikiran yang lebih baik. Ketika perpustakaan pertamanya dibangun, ia diminta menyediakan lambang keluarga untuk dipasang di atas pintu masuk. Ia tidak memilikinya. Sebagai gantinya, ia meminta plakat dengan matahari dan sinarnya, serta kata-kata, "Jadilah terang." Lahir pada tahun 1835, Carnegie menikmati masa kecil di tengah keluarga besar. Ayahnya memindahkan keluarga ke Amerika Serikat ketika Carnegie masih remaja, tetapi aksen dan kecintaannya pada semua hal Skotlandia tak pernah hilang. Di Pittsburgh, ia bekerja sebagai juru telegram dan staf kereta api, lalu menanjak melalui Pennsylvania Railroad Company. Saat Perang Saudara pecah, ia diminta mengurus jalur kereta dan telegraf pemerintah Amerika, yang ia lakukan dengan cemerlang. Carnegie adalah seorang Republikan dan menentang perbudakan, dan ini menjadi kesempatan besar baginya untuk berkontribusi. Selain kapasitas kerja yang luar biasa dan kemampuan bergaul dengan orang, Carnegie memilih bidang usaha dengan tepat. Sistem kereta api Amerika berkembang pesat, dan ia mencatat, "Sebuah perusahaan manufaktur seperti milik kami nyaris tidak bisa berkembang cukup cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat Amerika." Setelah menjual perusahaan besi dan baja terbesar di Amerika Serikat, ia menjadi orang terkaya di dunia. Ia menghabiskan masa pensiun di Skibo Castle, Skotlandia, dan meninggal di Lenox, Massachusetts, pada tahun 1919. Wasiatnya menyisihkan lebih dari $100 juta untuk membangun perpustakaan umum di Amerika dan Inggris, serta memberikan sumbangan besar ke universitas. Carnegie yang mencintai perdamaian sedih melihat meletusnya Perang Dunia Pertama dan juga mendanai lembaga yang mempromosikan perdamaian serta meneliti penyebab perang. Tips Carnegie untuk sukses dalam kerja dan hidup. 1. Investasi pada diri sendiri. Carnegie tidak menyukai spekulasi saham. Menurutnya lebih memilih industri, mempelajari segalanya tentangnya, dan berinvestasi pada usaha sendiri. "Saya percaya jalan sejati menuju kesuksesan luar biasa dalam bidang apapun adalah menjadi ahli di bidang itu. Saya tidak percaya pada kebijakan menyebar sumber daya, dan dalam pengalaman saya, jarang sekali bertemu orang yang mencapai keberhasilan besar, yang tertarik pada banyak bidang sekaligus. Ini adalah kekuatan fokus, mengorbankan peluang lebih luas demi menguasai pasar yang lebih kecil, tetapi jelas." 2. Sebarkan risiko. Karena sukses besar di usia muda, Carnegie terkenal berani dan nekat dalam bisnis. Namun, kenyataannya ia sangat berhati-hati dan jarang mengambil risiko besar atas modal sendiri atau mitra. "Saat saya melakukan hal besar, selalu ada perusahaan besar seperti Pennsylvania Railroad Company di belakang saya sebagai pihak yang bertanggung jawab." Pelajaran Carnegie, Anda tidak perlu mempertaruhkan segalanya untuk berpikir dan bertindak besar. Libatkan pihak lain untuk menanggung risiko, dan gunakan reputasinya untuk mendukung usaha Anda. 3. Kesuksesan datang dari keterbukaan dan memperlakukan orang dengan baik. Carnegie menciptakan transparansi di semua pabriknya, menjaga keteraturan dan kebersihan, serta menyambut inspeksi pemerintah. Ia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan pekerja dan memberi mereka apa yang wajar mereka minta. Misalnya, manajer pabrik Charles Schwab menjadi orang Amerika pertama yang dibayar $1 juta per tahun, bukan karena keahlian teknisnya, tetapi karena kemampuan luar biasa memotivasi orang. Carnegie memahami sifat manusia dan percaya bahwa mengarahkan energi pekerja secara efektif adalah tanda pemimpin sejati. "Saya tidak memahami mesin uap, tetapi saya berusaha memahami mekanisme yang jauh lebih rumit, manusia." 4. Kuasai suasana hati Anda. Sikap ceria lebih berharga daripada kekayaan. Anak muda harus tahu bahwa ini bisa dibiasakan. Pikiran, seperti tubuh, bisa dibawa dari bayangan ke sinar matahari.
3 baris ini merangkum ratusan buku self-help dan sukses. 5. Public speaking hanyalah berbicara. Carnegie punya 2 aturan, yakni bicara dengan orang, bukan kepada mereka, dan jadilah diri sendiri, jangan mencoba menjadi orator. Untuk menjadi diri sendiri, Anda harus mengenal siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Orasi adalah menyatakan dunia seperti yang Anda inginkan. Berbicara datang dari hati yang selalu jujur. 6. Perluas lingkaran pertemanan. Teman Carnegie termasuk hakim, penulis, politisi, presiden, dan filsuf. Hubungan ini tidak untuk pamer, tetapi untuk belajar dari pengalaman unik mereka. Selalu cari orang-orang menarik. 7. Cari ilmu dan nilai, bukan uang semata. Pada tahun 1868, di usia 33, Carnegie menulis memo untuk dirinya sendiri. 33 dan penghasilan $50.000 per tahun. Ia menyusun rencana agar penghasilan itu tetap, sementara kelebihannya digunakan untuk tujuan amal. Filosofinya, ilmu dari membaca dan belajar adalah nilai sejati. Uang semata tidak ada nilainya. 8. Bepergian untuk memperluas wawasan. Carnegie senang bepergian, terutama dengan petualangan. Ia mencatat perjalanannya di Inggris dengan kereta kuda dan mempelajari budaya yang ditemui, termasuk membaca Confucius di Cina, Buddha di India, dan Zoroaster. Penghormatan pada semua agama mencerminkan pikiran terbuka dan keyakinannya bahwa melihat dunia memberi apresiasi lebih besar terhadap keseluruhan. Buku ini mengingatkan pembaca pada autobiografi Benjamin Franklin. Seperti Franklin, kisah Carnegie menunjukkan apa yang bisa dicapai seseorang dari latar belakang biasa dalam satu kehidupan. Carnegie fokus, tekun, dan terkadang keras, namun selalu ingin membalas budi dan berbagi kesuksesannya. Ia sangat menghargai masa kecilnya. Meski kehilangan ibu dan saudara akibat tifus, dan pernikahan bahagianya memberinya awal baru dalam hidup. Endowment Perpustakaan Carnegie adalah salah satu tindakan filantropi terbesar dalam sejarah. Namanya kini lebih dikenal karena amal yang diberikannya ketimbang kekayaan yang dikumpulkan. Kisahnya menunjukkan bahwa pengumpulan kekayaan oleh individu tunggal, jika didorong oleh motivasi tinggi, adalah salah satu cara terbaik untuk mengubah dunia menjadi lebih baik.